Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, pada video kali ini saya akan coba membahas terkait dengan tutorial instalasi, registrasi, dan penggunaan Mendeley. Sebelumnya, perkenalkan saya merupakan salah satu dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Nama saya adalah Maulana Amirul Adha. Video ini merupakan video kelima dari beberapa seri video yang coba saya susun terkait dengan penulisan artikel ilmiah berbasis layak jurnal nasional terakreditasi. Sebagai pengantar, rekan-rekan semua, setidaknya ada 8 poin krusial dalam penulisan artikel ilmiah, di mana poin 1 hingga poin keempat sudah coba saya jelaskan pada video sebelumnya. Pada video kali ini saya akan coba membahas poin kelima, yakni bagaimana cara memanfaatkan alat bantu Citation and Reference Manager, baik itu Mendeley, Zotero, ataupun EndNote dalam penulisan artikel. Namun pada video kali ini saya akan fokus menggunakan Citation and Reference Manager Mendeley. Rekan-rekan semua, terkait dengan perujukan, ini merupakan salah satu poin krusial dalam meningkatkan peluang tulisan rekan-rekan semua bisa dimuat pada jurnal nasional dan bahkan internasional. Karena ketika tulisan kita secara sistematika dalam menulis rujukan serta menuliskan daftar rujukan tidak sesuai dengan sistematika jurnal, maka kemungkinan besar artikel kita akan ditolak oleh editor jurnal. Nah, kemudian fungsi lain dari Mendeley selain membantu dalam merujuk, membantu dalam menuliskan daftar rujukan, juga dapat membantu kita dalam mencari rujukan yang sesuai dengan topik artikel kita. Nah, ini terkait nanti dengan poin ke-6, di mana bagaimana cara mencari rujukan, baik itu melalui Mendeley maupun melalui cara-cara yang lain akan saya bahas pada video berikutnya. Kemudian poin ke-6, seperti yang sudah saya jelaskan, adalah bagaimana cara mencari rujukan baik itu offline dan online yang dapat kita gunakan dalam artikel yang kita tulis. Kemudian poin ke-7, bagaimana cara menulis daftar rujukan yang baik dan benar. Kemudian yang ke-8, bagaimana cara mensubmit artikel ke jurnal. Nah, untuk poin ke-5 dan ke-7 ini akan kita bahas pada video kali ini. Baik rekan-rekan semua, sebelum kita mulai bagaimana sih menginstal, kemudian bagaimana kita melakukan pendaftaran, kemudian bagaimana kita menggunakan Mendeley, mungkin sebelumnya saya akan coba menunjukkan bagaimana keajaiban Mendeley berjalan. Tentu rekan-rekan semua akan sangat terbantu apabila sudah menguasai Mendeley ini. Jadi di sini saya menunjukkan artikel saya yang sudah menggunakan Mendeley begitu. Nah, rekan-rekan semua, di dalam artikel saya ini menggunakan tipe atau gaya penulisan rujukan APA. Nah, sementara beberapa jurnal tidak menggunakan APA. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, setiap jurnal memiliki sistematikanya masing-masing. Ada yang menggunakan gaya APA, ada yang menggunakan gaya IEEE, ada yang menggunakan gaya Harvard, dan lain sebagainya. Nah, rekan-rekan semua bisa bayangkan apabila ketika rekan-rekan menuliskan rujukan sebanyak ini secara manual, gitu ya. Jika apabila rekan-rekan semua menuliskan sebanyak ini secara manual, apabila mendapatkan jurnal yang menggunakan gaya penulisan rujukan yang lain, akan sedikit pusing atau banyak pusing begitu, karena harus mengubah satu persatu rujukan kita. Nah, manakala kita menggunakan Mendeley, kita tinggal satu kali klik, itu akan berubah
mengikuti sistematika yang kita ingini, dan tentu yang kita ingin itu tentu diinginkan juga oleh jurnal yang kita tuju. Jadi kita buka mendelainya dulu, kita tunggu sebentar. Oke, reference manager kita, mendelai kita sudah terbuka, kita minimize dulu. Jadi ketika teman-teman ingin mengubah gaya perujukannya, teman-teman tinggal lihat di bagian style. Teman-teman lihat di bagian style, kemudian teman-teman pilih gaya perujukan mana yang digunakan oleh jurnal tersebut. Nah, di sini pada awalnya artikel saya menggunakan gaya APA edisi ke-7. Nah, misalkan jurnal yang kita tuju menggunakan gaya IEEE. Nah, ini tinggal diklik. Bagian rujukan kita sudah otomatis berubah, tidak hanya pada daftar pustaka atau daftar rujukan kita, tetapi di bagian pada teks naskah itu juga berubah. Nah, ini tentu rekan-rekan semua akan sangat terbantu di dalam penulisan daftar pustaka. Nah, kemudian apabila teman-teman misalkan kita kembalikan dulu ke APA 7. Nah, ini dengan sangat mudahnya rekan-rekan semua mengganti gaya perujukan. Nah, misalkan rekan-rekan semua merujuk salah satu artikel jurnal misalkan yang berbicara tentang entrepreneur. Kalau di sini, karena di sini topik saya adalah tentang entrepreneur. Misalnya teman-teman merujuk tulisannya Berkeley tentang teacherpreneur misalnya. Jadi teman tinggal klik, kemudian oke, maka dia secara otomatis ada di dalam naskah atau di bagian yang kita rujuk tadi. Nah, kemudian di daftar pustaka dia juga akan secara otomatis masuk ke daftar pustaka kita. Nah, tentu penggunaan mendelai ini sangat amat membantu kita di dalam menulis rujukan maupun daftar rujukan di dalam artikel kita. Baik, kita akan mulai saja bagaimana mengunduh, menginstal, mendaftar, dan menggunakan mendelai di device kita atau di artikel kita gitu. Jadi untuk mendownload mendelai desktop, rekan-rekan semua tinggal search saja langsung di Google mendelai desktop. Oke, mendelai desktop, kemudian enter. Pasti link untuk mendownload mendelai akan berada di atas sendiri. Nah, rekan-rekan klik, kemudian akan diarahkan ke websitenya Mendelai. Nah, kemudian rekan-rekan tinggal mengklik download ini. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, untuk rekan-rekan yang menggunakan macOS atau Linux, di bawahnya tadi sudah tersedia juga. Nanti rekan-rekan tinggal memilih apakah menggunakan Windows, apakah macOS, atau juga Linux, seperti itu. Oke, rekan-rekan semua, apabila mendelainya sudah selesai terdownload atau terunduh, rekan-rekan semua, proses selanjutnya adalah instalasi. Nah, untuk proses instalasi unduhan kita tadi, silahkan klik 2 kali, kemudian pilih run, kemudian pilih yes, pilih next, agree, next, install. Nah, kemudian kita tunggu proses penginstalan. Untuk proses penginstalan ini juga tidak akan lama rekan-rekan semua, karena mendelai ini juga tidak terlalu berat ukurannya, jadi juga tidak akan memberatkan device kita atau laptop kita begitu. Nah, proses penginstalan sudah selesai. Jika ingin langsung membuka mendelainya, silakan centang kotak ini kemudian pilih finish.
Nah, rekan-rekan semua, proses selanjutnya adalah mendaftar akun. Nah, apabila rekan-rekan semua sudah punya akun, tinggal memasukkan emailnya apa, email aktif tentunya, kemudian passwordnya apa, kemudian klik kotak ini silahkan dicentang, kemudian pilih sign in. Nah, fungsinya adalah agar ketika teman-teman nanti membuka Mendeley tidak perlu melakukan sign in lagi. Nah, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana apabila kita belum punya akun. Nah, rekan-rekan semua pilih register, nanti akan diarahkan ke websitenya Mendeley. Oke, rekan-rekan semua, jika sudah masuk ke website ini, rekan-rekan semua bisa masukkan email aktif rekan-rekan semua. Di sini saya menggunakan akun Gmail saya. Kemudian kalau sudah, silakan klik continue. Silakan isi nama rekan-rekan semua. Ini nama depan, kemudian ini nama akhir. Gitu. Karena nama saya 3 kata, maka nama depan saya Maulana Amirul, dan nama terakhir saya adalah Daha. Maaf. Oke, untuk password silahkan diisi sesuai dengan password rekan-rekan semua. Boleh sama dengan password email, boleh juga tidak. Oke, jika sudah terisi untuk nama rekan-rekan semua, kemudian juga passwordnya, silahkan pilih register. Oke, kalau sudah bisa langsung. Oke, jika sudah, silahkan tadi klik continue, kemudian masukkan email rekan-rekan semua yang tadi digunakan untuk mendaftar dan juga passwordnya. Jangan lupa untuk stay sign-nya ini silahkan dicentang agar nanti teman-teman semua kalau ingin membuka Mendeley tidak perlu login lagi. Pilih sign in. Oke, maka rekan-rekan semua sudah bisa menggunakan Mendeley begitu. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah rekan-rekan semua bisa menginstal Mendeley ini ke dalam Microsoft Word di laptop kita. Nah, stepnya adalah rekan-rekan pilih tools, kemudian pilih install Microsoft Word plugin. Nah, ini sudah terinstall. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara penggunaan Mendeley. Nah, rekan-rekan semua, di video kali ini juga akan saya tunjukkan bagaimana caranya kita menggunakan Mendeley. Oke, sebelumnya mungkin saya bisa tunjukkan masing-masing fungsi di dalam program ini. Jadi ketika teman-teman ingin menambahkan referensi, kalau misalkan berupa file itu PDF yang berada di laptop kita, silakan pilih add files. Add folder ini bisa kita gunakan manakala referensi-referensi kita berupa PDF itu berada di dalam satu folder, jadi akan terintegrasi atau masuk ke Mendeley kita keseluruhan pada folder tersebut. Nah, add entry manual ini digunakan untuk rekan-rekan semua apabila ingin memasukkan referensi cetak, misalnya baik itu berupa buku maupun artikel yang cetak. Oke, langsung saja mungkin kita bisa buka Microsoft Word. Kita langsung praktik. Oke, apabila di dalam naskah saya berbicara misalnya begini, bahwa model pembelajaran Jigsaw
berpengaruh terhadap prestasi belajar peserta didik. Nah, bagaimana kita mencari rujukan di internet dan juga bagaimana kita melakukan perujukan di dalam naskah kita. Saya sarankan rekan-rekan semua bisa membuka Google Scholar. Nah, kemudian silahkan masukkan kata kunci terkait dengan kalimat yang tadi kita susun. Jadi kita tadi menyampaikan bahwa pengaruh model pembelajaran Jigsaw terhadap prestasi belajar. Oke, di sini sudah ada beberapa calon artikel yang bisa kita rujuk, di mana artikel ini tentu mendukung kalimat kita tadi bahwa model pembelajaran Jigsaw berpengaruh terhadap prestasi belajar atau hasil belajar. Nah, di sini saya acak saja, misalnya saya download artikel dengan nama penulis Heriwan. Kita download, kita tunggu sebentar. Mohon maaf karena mungkin internet saya pada saat membuat video ini agak lemot. Kita tunggu sebentar. Oke, artikelnya sudah kita download. Kemudian step selanjutnya adalah rekan-rekan semua silahkan buka Mendeley-nya, kemudian pergi ke bagian add, pilih add files, kemudian pergi ke PDF atau file yang barusan kita download, kemudian pilih open. Nah, kita artikel database Heriwan, data artikel milik Heriwan dengan judul pengaruh model pembelajaran ini sudah ada di Mendeley kita. Nah, kemudian bagaimana cara merujuknya? Kita masuk ke Word, kemudian pergi ke reference dan pilih insert citation. Rekan-rekan semua ketik nama penulisnya tadi Heriwan, kemudian pilih OK. Nah, di sini akan otomatis masuk nama penulis artikel yang mendukung kalimat kita sebelumnya. Nah, apabila misalnya kita ingin menambah rujukan dari buku cetak, bagaimana caranya? Nah, misalnya di sini saya menuliskan bahwa model pembelajaran Jigsaw merupakan salah satu model pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam kelas, misalnya seperti itu. Nah, kalimat ini misalnya kita kutip dari buku seseorang. Nah, kita buka Mendeley, kemudian kita pergi ke bagian add, kemudian pilih add entry manually. Nah, kemudian pilih di bagian tipe ini, silahkan pilih book, kemudian silahkan masukkan judulnya, misalkan judul bukunya adalah belajar dan pembelajaran. Kemudian penulisnya. Nah, untuk menuliskan nama penulis ini dimulai dari nama belakang baru nama depannya. Sebagai contoh, misalkan nama saya 3 kata, Maulana Amirul Adha. Menuliskannya dimulai dari nama terakhir
Adha baru nama depan, seperti itu, Adha Maulana Amirul. Nah kemudian apabila penulisnya 2, rekan-rekan semua bisa enter saja. Kemudian silahkan tulis nama penulis keduanya. Misalnya nama penulis keduanya adalah Agus Wibowo misalnya. Nah, rekan-rekan bisa tulis Wibowo, Agus. Sudah. Kemudian tahun, misalnya tahun bukunya tahun 2020. Kemudian untuk page ini bisa dikosongkan, abstrak dikosongkan saja, teks ini dikosongkan, author keywordnya dikosongkan boleh. Nah kota ini adalah dimana buku itu diterbitkan. Nah misalnya buku ini diterbitkan di Bandung. Nah edisinya ini apabila buku itu beredisi bisa dituliskan edisi keberapa. Kemudian kalau ada editornya juga boleh dituliskan editornya. Apabila tidak ada dikosongkan saja. Nah kemudian publisher penerbitnya siapa. Nah ini rekan-rekan semua tinggal menuliskan nama penerbitnya. Misalnya penerbitnya adalah Alpha Beta. Untuk URL jika memang tidak ada bisa dikosongkan. Kemudian pilih save. Kita minimize, kita buka Word lagi. Kemudian ulangi langkah yang tadi saya jelaskan atau saya sebutkan. Yang pertama pilih insert citation, kemudian ketik nama penulisnya, boleh nama, boleh judulnya. Nah, karena di sini lebih mudah nama penulisnya, maka saya tulis nama penulisnya. Silahkan pilih referensi mana yang tadi kita rujuk, kemudian pilih OK. Nah, jadi itu rekan-rekan bagaimana caranya merujuk menggunakan Mendeley. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan bagaimana menuliskan daftar pustaka atau daftar rujukan dengan bantuan Mendeley. Jadi seperti biasa di bagian bawah, di bagian terakhir naskah kita selalu diakhiri dengan daftar pustaka atau daftar rujukan. Nah kemudian bagaimana caranya menuliskan daftar rujukan. Nah rekan-rekan semua silahkan pergi ke reference, kemudian pilih dan klik insert bibliografi. Maka dia akan secara otomatis masuk ke dalam naskah kita atau masuk ke dalam bagian daftar pustaka. Jadi seperti itu rekan-rekan semuanya. Nah, kemudian apabila kita misalnya menambahkan lagi, misalnya model pembelajaran Jigsaw adalah apa bla 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 gitu ya. Kemudian apabila kita ingin menambahkan rujukan, itu juga mudah saja. Misalnya saya di sini ingin menambahkan tulisannya Hamzah. Kita download artikelnya. Kemudian kita masuk ke Mendeley lagi, pilih add file. Kemudian masukkan file yang tadi barusan kita download, pilih open. Nah, tulisan milik Hamzah ini sudah masuk ke Mendeley kita. Kita minimize. Kemudian silakan masukkan referensi yang baru kita masukkan. Pilih insert citation, kemudian silakan tulis namanya tadi siapa. Pilih OK. Nah, dia akan secara otomatis ada di bagian daftar pustaka kita. Nah rekan-rekan semua, tentu penggunaan Mendeley ini sangat membantu kita dalam penulisan naskah artikel ilmiah. Penggunaan reference manager baik itu EndNote, Mendeley maupun Zotero untuk para akademisi sekarang menjadi sangat penting dan juga wajib, karena
beberapa jurnal, utamanya jurnal internasional itu menuntut kita menggunakan reference manager, karena salah satunya juga akan membantu editor di dalam melakukan editing naskah yang dipublikasikan pada jurnal yang dikelolanya. Jadi mungkin itu saja rekan-rekan semua video saya terkait dengan bagaimana kita mengunduh, menginstal, registrasi, sampai juga menggunakan mendelay untuk secara lebih detail, secara lebih rinci, bagaimana kita mencari rujukan, bagaimana kita menggunakan mendelay secara lebih rinci akan saya jelaskan pada video berikutnya agar video kali ini tidak terlalu panjang. Apabila rekan-rekan semua memiliki saran dan juga pertanyaan, bisa mengirimkan komentar pada video di bagian bawah. Oke, rekan-rekan semua, saya tutup. Apabila salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.